Kita semua pernah kan ngerasa ada sesuatu yang kurang, padahal kayaknya semua baik-baik aja? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah buku yang bukan cuma ngasih jawaban, tapi lebih kayak sebuah peta perjalanan. Perjalanan buat ngerti apa sih arti kebahagiaan yang sebenarnya? Coba deh, lihat sekeliling kita. Teknologi bikin kita nyambung dalam sekejap. Informasi ada di ujung jari. Tapi, anehnya, kenapa di tengah semua ini, kita malah sering ngerasa lebih hilang arah, lebih cemas dari generasi-generasi sebelumnya? Ini paradoks besar zaman kita. Dan kita akan coba cari tahu kenapa. Mungkin kita mikir, perasaan cemas ini cuma masalah zaman now. Tapi faktanya, ini tuh gema dari perjuangan yang udah ada dari dulu banget. Dari para filsuf kuno, sampai orang-orang di abad pertengahan, pencarian kedamaian batin itu, ya itu kisah universal manusia. Kita ini cuma babak terbarunya aja. Jadi, sebenarnya akar masalahnya di mana sih? Buku ini nunjuk ke satu tempat yang sering banget kita lupain. Bukan di kerjaan kita, bukan di kondisi politik, tapi di medan perang yang paling dekat dan paling susah ditaklukin, pikiran kita sendiri. Dan disinilah letak ide revolusionernya. Gimana kalau kebahagiaan itu bukan sesuatu yang harus kita kejar, kita beli, atau kita capai di luar sana? Gimana kalau semua peralatan yang kita butuhin itu sebenarnya udah ada di sini, sekarang juga, di dalam pikiran kita? Wah, ini ide yang bisa ngubah segalanya loh. Dalam tradisi Tibet, ada satu kata keren untuk nggambarin musuh sejati kita ini. Nyonmong. Ini bukan musuh di luar sana ya, tapi sesuatu yang nyiksa dari dalam. Rasa marah, iri, cemas. Itulah nama dari para perampok kedamaian batin kita. Coba dilihat perbandingan ini. Kita kan terbiasa nyalain yang di luar ya. Aku stres karena kurang duit, atau aku nggak bahagia karena karirku gini-gini aja. Tapi buku ini membalikan semuanya. Diagnosisnya jauh lebih dalam. Masalah sebenarnya bukan di luar, tapi di dalam. Pikiran yang nggak disiplin dan cara pandang kita yang bengkok. Oke, kalau masalahnya ada di dalam, terus gimana cara benerinnya? Nah, untungnya buku ini nggak berhenti di diagnosis aja. Buku ini menawarkan diri jadi semacam manual, panduan praktis buat kita menavigasi hidup. Apa sih yang bikin buku ini istimewa banget? Coba bayangin, kearifan ribuan tahun dari timur ketemu sama ilmu psikiatri modern dari barat. Nah, inilah yang terjadi waktu Dalai Lama ngobrol panjang sama Dr. Howard Cutler. Hasilnya bukan cuma teori, tapi kebijaksanaan yang super relevan buat dunia kita sekarang. Penting banget nih buat dicatat, ini bukan buku self-help biasa yang cuma kasih tips-tips generik. Ini adalah pendekatan yang sistematis. Sebuah metode yang terstruktur buat melatih ulang pikiran kita supaya kita bisa secara sadar mengubah cara kita merespons apapun yang terjadi dalam hidup. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya. Teorinya keren, tapi gimana praktiknya? Yuk kita lihat gimana caranya kita bisa mulai ngelatih pikiran kita. Dalai Lama nyaranin mulai dari hal yang kecil, sebuah disiplin harian. Pagi, awali hari dengan niat yang baik. Siang, bertindak positif. Malam, refleksi. 3 langkah simpel ini, kalau dilakuin konsisten, jadi fondasi buat membangun kekuatan mental yang luar biasa. Siapapun bisa mulai hari ini loh. Tentu aja, melatih diri sendiri itu satu hal. Tapi gimana ceritanya kalau kita berhadapan sama hal-hal negatif dari orang lain? Kalau ada yang menghina kita misalnya? Nah, disinilah kita butuh senjata rahasia kita. Kemampuan buat mengubah sudut pandang. Ada sebuah kisah kuno yang keren banget dari Athena. Seorang murid, selama 3 tahun penuh, dia disuruh bayar koin ke siapapun yang menghina dia. Aneh banget kan? Sampai suatu hari, setelah masa latihannya selesai, ada orang yang menghina dia gratisan. Nah, yang terjadi selanjutnya nih bakal bikin kita kaget. Coba bayangin, bukannya marah, dia malah ketawa. Hinaan yang biasanya nyakitin, sekarang malah jadi kayak hadiah buat dia. Dalam satu kalimat itu, kita ngelihat sebuah transformasi total. Pikirannya udah dilatih ulang untuk melihat racun sebagai sesuatu yang berharga. Dan inilah pelajarannya. Bukan kejadian itu sendiri yang ngebentuk kita, tapi kacamata yang kita pakai buat ngelihatnya. Kemampuan ngubah perspektif ini bukan sihir, tapi sebuah skill. Sebuah keahlian yang bisa dilatih untuk mengubah badai jadi hujan yang bikin kita tumbuh. Setelah semua ini, mungkin Anda bertanya, jadi kenapa ini penting banget? Kenapa melatih pikiran jadi begitu krusial, terutama sekarang? Coba pikirin deh, setiap hari kita tuh kayak tenggelam di lautan informasi. Berita, notifikasi, opini, data, semuanya ngebanjirin kita tanpa henti. Namun, ironisnya, di tengah semua kebisingan itu, kita justru kelaparan. Kelaparan akan pemahaman yang sejati tentang siapa diri kita dan gimana cara ngejalanin hidup ini dengan benar.
Inilah kenapa ini jadi penting. Di tengah kekacauan dunia modern, melatih kedamaian batin itu bukan lagi sebuah kemewahan atau hobi. Ini adalah sebuah keterampilan untuk bertahan hidup. Ini adalah seni yang harus kita kuasai kalau kita mau lebih dari sekedar bertahan, tapi juga berkembang. Jadi pertanyaannya balik lagi ke Anda. Di dunia yang nggak bisa kita kendalikan ini, satu-satunya wilayah yang benar-benar kita kuasai adalah dunia di dalam diri kita. Menguasai seni ini mungkin jadi satu-satunya investasi yang nggak akan pernah lekang oleh waktu. Pertanyaannya, apakah Anda siap untuk memulainya?